malam. Baiklah, saya akan memperkenalkan bahan-bahan dari praktikum ketiga, di mana praktikum ketiga ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah. Jadi di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, biji kacang merah 6 buah saya sudah menyiapkannya. Terus gelas bekas air mineral 2 buah, kapas atau tisu, gunting, terus kertas atau buku, sama pulpen untuk mencatat hasil pengamatan yang diamati. Baiklah, saya akan melanjutkan tata cara kerja yang akan kita lakukan pada praktikum ketiga, yaitu praktek pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan biji kacang merah. Nah, baik, proses pertamanya yaitu kita merendam biji kacang merah selama semalaman. Kita merendamnya di dalam air. Saya masukkan ke dalam mangkok, terus saya masukkan air dan didiamkan selama semalaman. Jadi besok pagi saya bisa ambil bijinya dan saya bisa lakukan percobaan seperti yang ada di tata kerja. Nah, selanjutnya saya akan menggunting gelas sisa air mineral ini kira-kira sampai setengah, sampai segini panjangnya. Maka saya akan mengguntingnya. Nah, sesudah gelas air mineral ini sudah siap digunting seperti ini kira-kira, maka saya akan memasukkan atau melipat kapas ini, akan memasukkan ke dalam gelas air mineral ini. Lalu besok pagi saya akan tambahkan air dan memasukkan biji kacang merah di dalamnya, dan menunggu bagaimana proses pengamatannya selama 7 hari atau sampai ke 12 hari ke depan. Nah, pada pagi harinya saya ambil biji kacang merah yang sudah direndam selama semalaman, lalu saya taruh di atas kapas sebanyak 6 biji atau 7 biji, lalu saya diamkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari akan tetapi dapat menghasilkan cahaya. Nah, beginilah hasilnya, dan lalu saya simpan di tempat yang terkena cahaya. Lalu pada hari yang pertama sama hari yang kedua saya amati masih sama dengan hari yang pertama. Lalu pada hari ketiga dan keempat, batangnya sudah terlihat, biji kacang terangkat akar sekitar 2-3 mm dan batangnya sekitar 20-40 mm. Hari ketiga, hari keempat, dan sampai hari kelima, batangnya sudah mulai memanjang dan sebentar lagi akan tumbuh daunnya. Lalu pada hari ke-7 dan ke-8 sudah tumbuh daun. Pada hari 9-10 dia sudah mekar seperti ini. Sebagai kesimpulan dari hasil pengamatan selama ini, maka saya simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu ialah pertumbuhan adalah merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme.
Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan sifat irreversible. Artinya, organisme tumbuh tidak akan kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara dari faktor-faktor yang terdapat dari tubuh organisme seperti sifat genetik yang ada dalam gen dan hormon yang merangsang tumbuhan. Nah, selanjutnya perkembangan. Perkembangan itu merupakan suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dari kompleksitas rendah ke kompleksitas tinggi dan terjadi diferensiasi. Perkembangan dapat dinyatakan dari berbagai macam cara, mulai dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman. Pada tanaman, aktivitas perkembangan vital ini banyak tumpang tindih. Tetapi pembesaran batang terjadi karena pembesaran sel-sel, morfogenesis dan diferensiasi berlangsung. Nah, demikian percobaan pengamatan praktikum ketiga ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Menyiapkan percobaan yaitu buah pepaya untuk percobaan pada lalat buah. Sekarang saya potong-potong buah pepaya kecil-kecil, lalu saya masukkan di dalam botol aqua pakai pisau. Beginilah prosesnya. Saya potong kecil-kecil sampai secukupnya dan tidak juga terlalu banyak. Lalu sesudah dipotong-potong kecil-kecil sampai secukupnya, maka saya ambil botol aqua, lalu saya tutup dan saya simpan di tempat aman. Ini adalah hasil di hari pertama. Esok paginya saya mengecek botol aqua yang telah saya simpan di dalam tembok pepaya telah diganti oleh beberapa lalat buah. Akan tetapi pada kesempatan ini setelah saya perhatikan, botol aqua yang sudah saya lubang tidak berfungsi untuk melihat perkembangan dari lalat buah, karena lalat buah akan kembali keluar tanpa meninggalkan telur di dalam. Saya memindahkan buah yang sudah saya diamkan selama beberapa hari ke dalam botol aqua gelas kecil dan menutupnya dengan plastik putih dengan menusuk-nusuk dengan ukuran kecil. Dan kita bisa melihat hasilnya bahwa telur daripada lalat buah sudah masuk ke dalam plastik yang sudah saya sediakan. Ini adalah video di hari ke-7 di mana telur lalat buah kini berubah menjadi sebuah hewan yang memiliki kepala dan berukuran agak besar dari sebelumnya. Dari pengamatan saya, semakin hari semakin bertambah pula pertumbuhan dari telur lalat buah ini hingga ia akan berubah menjadi seekor